Shalom, perkenalkan nama saya Arun Jordi Ibrani. Di sini saya mewakili teman-teman dari Sekolah Tinggi Teologi Betel Indonesia Jakarta. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua, biar lewat kematian dan kebangkitannya menjadi pengingat dalam hidup kita bahwa kita semua telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan kita harus mengerti bahwa kita harus terus melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, saya Kamelia, jurusan Akuntansi Angkatan 2019. Saya dari Persekutuan Oikumene Universitas Tarumanegara mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan PO Untar untuk memberikan kata sambutan di acara Paskah kali ini. Paskah adalah momen di mana kita merayakan sebuah pengorbanan Kristus yang rela mati di kayu salib, dan kita juga merayakan sebuah kemenangan atas kebangkitannya. Dan maka dari itu, biar kiranya kita diberikan sukacita dan damai sejahtera yang lebih lagi dari Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biar kiranya juga kita dapat merayakan Paskah tahun ini dengan penuh harapan dan sukacita walaupun di masa pandemi ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat datang di ibadah Paskah Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kami mengucapkan selamat Paskah kepada Bapak atau Ibu Rektor, kepada Sivitas Akademika Kampus, dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa Kristen di Indonesia. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PMK yang sudah bergabung dan berpartisipasi dalam pelayanan ibadah hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Dia, sebab Dia Allah yang telah mati dan bangkit bagi kita semua. Haleluya.
sukacita, nyatakan bahwa Dia Allah yang telah bangkit buat setiap kita. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, di tempat kudusnya. Haleluya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Amin Tuhan. bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Shalom, saya Adi dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia mengucapkan selamat merayakan, memperingati Hari Paskah buat kita semua. Kiranya perenungan terhadap kebangkitan Kristus boleh kembali memberikan kita gairah dan kerinduan bagi kita semua anak-anak muda, terkhususnya teman-teman yang ada dalam JPMKI, untuk
kembali melihat bagaimana Allah bekerja dalam bentangan sejarah melalui anak-anak muda untuk memajukan kerajaannya di muka bumi ini. Teman-teman, kita akan memasuki sebuah masa bonus demografi di tahun 2030-2040 ini, di mana 70% dari orang Indonesia akan berada di usia produktif, dan itu adalah kesempatan yang sangat-sangat krusial untuk anak-anak Tuhan bisa berkarya di sana. Dan tentu anak-anak muda perlu dipersiapkan untuk bisa berdampak dalam mandat Injil dan mandat budaya di dalam menyambut masa-masa tersebut. Kiranya momen Paskah ini boleh menjadi pendorong buat kita, pengingat untuk kita boleh kembali merekomitmen diri kita untuk berbagian dalam pekerjaan Allah yang besar yang Dia percayakan untuk dikerjakan di generasi ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Shalom, aku Holika Lele, perwakilan dari PMK KUL Presiden University, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk kita semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa menyertai kita, karena atas pengorbanan dan kebangkitannya lah sehingga kita boleh memperoleh pengampunan, kemenangan, dan pengharapan baru dalam kehidupan kita. Selamat Hari Raya Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jinus Salawa. Saya dari PMK Politeknik LPP Yogyakarta, mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah makna Paskah tahun ini memberkati kita semua, dan kita sebagai anak-anak PMK menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Walaupun Paskah tahun ini diadakan secara online, itu tidak mengurangi cinta kita, semangat kita untuk mengadakan Paskah tahun ini, karena kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tanda bukti bahwa Dia mencintai kita. Jangan pernah putus asa buat teman-teman semua, jangan pernah bimbang. Tuhan punya rencana yang terbaik di balik COVID-19 ini. Biarlah Paskah tahun ini semakin lagi lebih meriah, lebih hikmat dari Paskah yang diadakan secara offline. Saya percaya anak PMK se-Indonesia adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang mempunyai jiwa semangat dalam Kristus, karena semuanya untuk Tuhan siap melayani. Saya percaya semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Buat anak-anak PMK se-Indonesia, tetap semangat. Walaupun di masa pandemi ini kita masih kuliah online, tetap semangat, jangan pernah kecewakan Tuhan. Karena Tuhan inginkan kita yang terbaik dari orang lain, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya yakin bahwa teman-teman semuanya tidak akan mengecewakan Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih, tetap semangat, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, mari nyatakan dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan, dengan segenap ucapan syukur bahwa Tuhan telah bangkit buat setiap kita di tempat ini. Dengan segenap hati nyatakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, saudaraku, para pemuda Young Generations yang terhimpun melalui jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia dimanapun Anda berada. Tentu saya percaya kita sudah melewati Minggu Jumat Agung hingga Paskah pada hari Minggu yang lalu. Ini suatu anugerah yang besar dan ini hari yang terpenting dalam kehidupan kita semua. Tentu kalian sudah menyampaikan shalom kepada teman-teman, kepada keluargamu. Selamat Paskah. Karena ini hari terpenting dalam sejarah kehidupan kita yang membawa kita memiliki kehidupan kekal. Pada siang hari ini mari kita mengambil waktu kembali untuk merenungkan pekerjaan Tuhan yang besar berkaitan dengan peristiwa kebangkitan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kiranya Roh Allah yang terus bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya, kita sambut karyanya untuk menerangi hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Yesus Kristus, Tuhan yang kami puji dan muliakan, yang oleh kuasa-Mu, kuasa kebangkitan-Mu kami beroleh kehidupan.
hari ini kami menyediakan waktu khusus kembali berfellowship dengan teman-teman kami Young Generation dari berbagai universitas, dari berbagai institusi sekolah tinggi yang mereka komitmen untuk membangun jaringan, yaitu jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya inilah momen yang terbaik yang Tuhan selalu sediakan untuk kami dimajukan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari antara topik-topik khotbah yang selalu saya sajikan sebagai ungkapan apa yang kami syukuri dari firman Tuhan, maka topik yang paling menarik, yang paling dominan dalam khotbah-khotbah saya adalah topik tentang kuasa Jumat Agung dan kebangkitan Yesus. Mengapa demikian? Sebenarnya ini seiring dengan berita kehidupan Yesus. Dari semua track narasi kehidupan Yesus dari mulai kelahiran sampai kematian dan kebangkitannya, maka peristiwa Minggu Sengsara fokus pada Jumat Agung dan diakhiri dengan kebangkitannya adalah berita yang sangat-sangat penting. Saudara tahu, hanya 2 kitab yaitu Lukas dan Matius mencatat kelahiran Yesus sampai dewasanya usia 30 tahun hanya mengambil porsi 10%. Kemudian setelah usia 30 tahun dia melayani kurang lebih 3,5 tahun, mengambil porsi kurang lebih 60%. Namun keempat Injil melaporkan peristiwa kematian Yesus dan kebangkitannya hampir kurang lebih 30%. Empat-empatnya melaporkan itu. Itu artinya apa? Bahwa memang kehidupan Yesus Kristus berbicara tentang dia datang ke dunia untuk menuntas wujud nyatakan peristiwa di mana Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kubur, yaitu perwujudan misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, itu saya katakan bahwa memang topik tentang pengorbanan Yesus kebangkitan adalah topik, that is my favorite topic. Dan hari ini bersyukur saya bersama dengan teman-teman berkesempatan untuk merenungkan kembali. Walaupun kemarin sudah, mungkin di hari Minggu di gereja saudara, mungkin hari Jumat di gereja saudara, melalui online atau onsite. Tetapi hari ini saya ingin menegaskan kembali dari firman Tuhan betapa pentingnya kuasa kebangkitan itu, karena itu mempengaruhi dan mengarahkan hidup kita. Dan topik kita pada siang hari ini, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Mari kita membuka bagian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Anda berduduk, Anda di sudut manapun, mari kita ambil waktu sejenak kembali. Ini sebagai encourage, repetisi atas sesuatu yang penting sebagai orang percaya. Lukas pasal 24 ayat 5-7. Saya senang untuk menjadikan ayat 7 bagian di dalamnya, yaitu peristiwa bagaimana murid-murid yang ingin menemukan dan sedang mencari mayat Yesus, menemukan kenyataan yang luar biasa, yaitu bangkitnya Yesus. Lukas pasal 24 ayat 5-7, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Haleluya. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, 4 bagian terakhir Injil-Injil secara detail, serius, dan sangat menegangkan melaporkan tentang misi Allah melalui Yesus Kristus, yaitu misi penyelamatan dunia di mana korban Yesus menjadi poros pusat penyelesaiannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan hari-hari sebelum peristiwa bangkit, saudaraku, sebenarnya kalau saya mau katakan Paskah itu satu paket,
ya Jumat Agung sampai kebangkitannya. Bukan Jumat Agung kemudian minggunya adalah Paskah. Karena sesungguhnya kata Peseh diambil dari peristiwa yang sangat memorial. Israel lepas dari penghukuman kematian anak-anak sulung ketika mereka mengoleskan darah di ambang pintu, ya, di atas pintu itu. Dan kalau ada olesan darah, maka malaikat maut tidak akan mengambil nyawa mereka. Jadi artinya bahwa Peseh itu terjadi pengolesan darah dan tidak mati. Jadi saya rasa bahwa ini tepat dan jelas sekali ketika kita berkata kita memperingati Paskah, satu kesatuan. Jumat Agung diakhiri dengan minggu atau hari pertama minggu itu di mana Yesus bangkit karena penumpahan darah dan kemudian muncul kehidupan. Saya kembali kepada peristiwa ini. Jumat Agung, Sabtu, Sabat hari itu, hari yang melelahkan, hari di mana Yesus anak domba Allah sedang terus menghadapi hajaran dari kuasa dosa, kuasa kebiadaban, kuasa murka yang wujudnya adalah persekusi yang sangat-sangat biadab. Saya menyebutnya kuasa dosa dalam hidup manusia yang merasuki orang-orang yang ingin membantai Yesus bersama dengan kuasa iblis berduet, ingin menghancurkan misi Allah melalui tubuh Kristus. Jumat Agung melelahkan. Kuasa anak Allah, Yesus yang melakukan mujizat itu seolah-olah akan segera berakhir. Berakhir popularitasnya, kehebatannya akan berakhir bukannya disalib tetapi juga dikubur. Namun puji Tuhan bahwa penderitaan yang total, yang berbagai dimensi dalam tubuh Yesus dialami oleh Yesus. Sungguh puji Tuhan karena diakhiri, diselesaikan melalui kuasa kebangkitan. Dan inilah pusat renungan kita pada siang hari ini. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Saudara, kalau saya lihat ayat ini cukup menarik ya. Malaikat itu pertanyaannya bukan sekedar kuburnya sudah kosong, tapi pertanyaannya begini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Artinya hidup lebih penting daripada mati. Dan mengapa kamu terfokus pada kematian, padahal realitasnya Yesus anak domba Allah itu hidup. Saudaraku, ada 3 hal yang perlu kita renungkan pada siang hari ini, teman-teman Young Generation, pemuda-pemudi dimanapun Anda berada. Tenang sejenak, kita ambil waktu, mari kita renungkan betapa kuasa kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Karena apa? Karena dari kebangkitan itu kita belajar beberapa hal. 1, kebangkitan Kristus adalah pengakhiran terhadap, penyelesaian terhadap segala ragam derita yang complicated, yang qualified, yang tidak pernah tertandingi. Tidak akan pernah ada penderitaan sequalified penderitaan Yesus, separah penderitaan Yesus, seburuk penderitaan Yesus. Sampai Mel Gibson pun berkata dalam The Passion of Christ, ini belum seberapa. Saudaraku dikasih Tuhan, kebangkitan mengakhiri suatu perjalanan penderitaan yang melelahkan di minggu sengsara itu. Secara fisik hancur Yesus, secara psikologis ditinggalkan, tertekan, sampai di Getsemani dia takut rasanya. Secara sosial orang-orang dekatnya, murid-murid dekatnya, bahkan Petrus yang berjanji akan terus mendampingi dia, semua kabur. Dan juga kita merenungkan betapa hubungan anak dengan Bapa terjadi ketegangan dan kesenjangan luar biasa. Intinya bahwa Yesus pada minggu sengsara itu menjalani apa yang disebut sebagai via dolorosa, yaitu via penderitaan yang mengerikan. Sampai tubuhnya babak belur dan akhirnya mati. Namun saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan, dia bangkit. Katakan pada temanmu kanan kirimu, dia bangkit. Dia tidak terus dalam penderitaan yang memilukan, tetapi mengakhirinya dengan kuasa kebangkitan. Itu artinya apa saudaraku? Bahwa orang yang percaya Yesus, apapun penderitaan yang kau alami, akan terus ada harapan untuk mengatasinya karena kuasa kebangkitan Yesus.
Saya bangga saudara pada waktu saya membaca semua teks. Selalu bukan sekedar Yesus hidup, tetapi yang paling dominan, Yesus bangkit. Perjalanan hari sebelumnya seperti akan keok total. Stop total kemegahan Yesus, tapi kemudian diakhiri dengan kebangkitan. Menarik saudara ya. Ini hebat sekali. Saya tidak membaca dan memang tidak ada, dan kenyataannya pasti juga tidak begitu. Mungkin dikatakan pada hari pertama minggu itu pintu kubur mulai bergoyang dikit, retak-retak, dan kemudian terbuka, dan kemudian Yesus mulai siuman, mulai terasa sadar diri, belum duduk, hanya tangannya gerak-gerak karena masih sakit semuanya. Ya, saudara bayangkan kalau orang dioperasi, ya itu butuh 2-3 bulan pulih untuk kemudian berjalan-jalan ke sana kemari. Ya, Yesus tidak. And that time, and that resurrection day, pada hari kebangkitan itu, semua penderitaan yang dia alami selesai, sembuh total. Ya, luar biasa. Tidak perlu nunggu 3 hari, barangkali mungkin 3 bulan, 4 bulan, apalagi pada waktu dia bangkit, semua penderitaan sembuh total, hilang, nggak ada bekas-bekasnya, saudara. Hebat sekali. Ini pelajaran bagi kita bahwa hidup harus dihadapi, dan ada banyak penderitaan yang kau hadapi, tapi kuasa kebangkitan sudah menjadi display bagi kita. Apapun penderitaanmu, di bawah penderitaan Kristus, Yesus sudah menang atas kuasa penderitaan. Engkau juga dimampukan untuk menang. Saudara, beberapa waktu lalu ketika saya mengajar kristologi, ada mahasiswa saya yang kadang agak iseng. Dia bilang begini, mungkin juga dia tulus, "Pak, apa betul Tuhan Yesus itu penderitaannya paling mengerikan?" Pada waktu itu, saudara, ada banyak kasus mutilasi, dan ada juga kasus mayat dimakan oleh orang, manusia hidup maksudnya. Mahasiswa saya bilang, "Pak, apa mereka nggak lebih menderita? Yang dipotong-potong tubuhnya, kemudian direbus, dekat daerah kami ada. Ya, seorang majikan dipotong-potong tubuhnya oleh pembantunya dan direbus karena sakit hati. Kemudian ada mayat dimakan. Bukankah mereka lebih menderita?" Saya bersyukur Roh Allah memberikan inspirasi. Saya bilang begini, "Lu tahu nggak? Kamu tahu nggak bahwa umumnya mereka dihabisin dulu nyawanya, mungkin dipukul dari belakang, atau ditembak, atau apapun. Kalau bisa nyawanya nggak ada, baru dipotong. Jadi dibunuh dulu, baru dimutilasi." Ya, nggak usah coba saudara ya. Artinya bahwa tubuh itu nggak merasakan. Mayat yang dimakan manusia, mayat itu nggak merasakan sakit. Tetapi Yesus beda. Yesus dihajar habis-habisan. Pada minggu sengsara itu, wow, saudara, kalau membayangkan cambuk yang dipakai yang ujungnya potongan-potongan tembaga atau tulang, itu mengerikan. Itu semua tubuhnya berlumuran darah, robek. Yesus dihajar, dipersekusi, ditekan dalam banyak hal, puncaknya mati. Jadi mati karena sudah merasakan penderitaan luar biasa. Ini pelajaran bagi kita. Kebangkitan Yesus memberikan harapan hidup Anda yang sedang berjuang. Anda yang sedang lelah dengan penyakit, Anda yang sedang lelah dengan penderitaan, mungkin hampir putus asa. Balik kembali, belajar dari kuasa kebangkitan Yesus. Yesus memampukan Anda untuk berkemenangan, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cara mengenaskan. Saya tahu Anda bergumul dengan studi, skripsi, tesis, dengan pasangan hidupmu, dengan orang tuamu, mungkin sponsor tidak lancar. Hari ini COVID terus masih membayang-bayangi. Kita memang sedang memasuki dunia yang penuh dengan via dolorosa. Tapi jangan lupa, kebangkitan Yesus memberikan harapan atas hidupmu. Penderitaan harus dihadapi dengan kuasa kebangkitan. Yang kedua yang menarik bagi saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas kebangkitan Yesus memastikan bahwa kematian bukan terminal hidup, tetapi kehidupan kekal
adalah kelanjutannya. Saya ulangi sekali lagi. Kebangkitan Kristus berarti bahwa kematian bukanlah terminal hidup, tetapi Anda berbelok menuju kepada kekekalan. Luar biasa, saudara. Untuk apa para murid mati-matian membela kebangkitan? Untuk apa murid-murid memberitakan ini? Kalau mereka hanya melihat Yesus hidup, bagaimana saya? Karena mereka mendapatkan janji dan kepastian bahwa kalau Yesus bangkit, kamu juga akan bangkit dan beroleh hidup kekal. Maka mereka bersemangat. Saudaraku, salah satu fakta bahwa murid-murid berani menghadapi kehidupan dan penuh pengharapan karena kuasa kebangkitan. Karena kebangkitan tidak hanya dimiliki Yesus sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia, tapi Yesus menjadi yang sulung bagi kita semua. Artinya kematian bukan terminal hidup. Kekekalan adalah belokan menuju kepada hidup kekal. Betapa hidup kita ini sebenarnya menghindari kematian. Berjuang cari makan, belajar, studi, dapat ini, dapat itu. Kalau boleh saya tidak mati cepat. Tapi kalau kamu memikirkan bahwa kematian itu hanyalah masa antara untuk kamu pindah masuk pada kehidupan yang lebih mulia, maka Anda lebih menikmati hidup ini. Lebih menikmati hidup. Hidupmu berarti, dan hidupmu berarti. Saudara dikasih Tuhan. Paulus sampai berkata apa di 1 Korintus pasal 15 ayat 53 sampai 58. Kalau tubuh kemuliaan Tuhan akan menggantikan kita, kalau kehidupan kekal akan menjadi target dan arah kita, Paulus berani berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kebangkitan Yesus memberikan harapan baru tentang kehidupan, bukan hanya di sini. Karena ketika kita menghadapi masalah, kita bersemangat sebab Yesus sudah hidup. Tetapi juga membawa keyakinan bahwa hidup kita yang sesungguhnya akan terus berlanjut pada kemuliaan. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Berkali-kali, bahkan Paulus juga menyaksikan diri, aku rela menderita, aku rela menghadapi hempasan badai, ombak, aku rela menghadapi kematian sekalipun, karena kematian itu bukanlah terminal. Kematian itu adalah keuntungan, karena kematian bagi Paulus adalah justru kehidupan itu sendiri. Maka dia berani mati bagi Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Saya kadang menghargai teman-teman orang-orang yang sudah mendahului bertemu Yesus. Karena kafir dan dia tidak melawan dan mengumpat Yesus. Dia menghadapinya dengan tenang karena dia berpikir bahwa kehidupan kekal itu arah dan GPS kita. Penderitaan di dunia ini tidak akan menenggelamkan kehidupan kita. Harapan baru. Teman-teman para pemuda Young Generation JPMKI dimanapun kau berada, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan betapa hidupmu sangat berharga. Kehebatanmu bukan ketika engkau menang saja, tapi engkau berani melewati lembah-lembah persoalan, tapi dengan dikuasai harapan kehidupan. Tidak harapan kekosongan. Itu yang membuat kau semangat. Hidupmu diarahkan untuk terus mengarah pada kemuliaan. Itu yang membuat kau semangat. Jangan menjadi orang Kristen cengeng, manja, ya, dikit-dikit mundur, lari ke minum, lari ke rokok, lari ke narkoba. Oh my God, hidupmu terlalu berharga sehingga Yesus berani mati di kayu salib, bahkan bangkit untuk meyakinkan kamu bahwa kamu tidak boleh terpuruk dan merasa terpuruk karena segala penderitaan yang dialami manusia, Yesus masih di atas. Segala pergumulan yang dialami manusia ditinggalkan, diabaikan, dicuekin, fisik hancur, Yesus lebih dari itu. Dan Yesus mengakhiri semua dengan kehidupan, dengan kebangkitan. Dan Yesus juga kebangkitannya menjadikan jaminan bagi hidup. Teman-teman yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, sebelum saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang singkat ini,
Saya mau katakan, jangan peristiwa kebangkitan Yesus hanya kita peringati hari ini. Ini memang sejarah, tetapi ini kekuatan yang mempengaruhi sejarah hidupmu. Since you accepted Jesus Christ as your Lord, sejak kau terima Kristus, maka kuasa kebangkitan itu ditanamkan, diimplantasikan dalam hidupmu. Dan sejak itu Anda hidup dalam kekuatan penuh menghadapi kehidupan. Sekali lagi, ini kekeliruan Kristen. Kita tidak sekedar memperingati, tetapi peringatan kita adalah perenungan day by day dalam seluruh lorong hidup kita. Engkau sangat berharga, hargai hidup. Engkau sangat berharga, jangan putus asa. Karena penghargaan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya, maka engkau harus terus penuh harapan. Hari esok, hancur mungkin, ditonjok mungkin, terpojok mungkin, tapi selalu berdiri. Karena kita didesain untuk berkemenangan, bukan untuk menjadi pecundang. Untuk memenangkan studimu, memenangkan pekerjaan usahamu. Dan yang paling luar biasa, dalam Yesus Kristuslah kematian dan kebangkitan Yesus menjadi jaminan kehidupan yang mulia. Makanya Paulus sampai membela, kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita beriman pada Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sama nasib kita dengan banyak orang yang tidak percaya. Tapi kita beda. Ya. Kuasa kebangkitan Yesus menjadikan hidupmu penuh dengan kuasa dinamika. Dari sejak kau lahir baru sampai ketemu Yesus. Dinamika hidup yang penuh harapan, penuh semangat, penuh pandangan yang mantap ke depan. Selamat berjuang kawan-kawan, teman-teman, young generation. Ya, teruslah hati dan hidupmu dikuasai kebangkitan Yesus, supaya hidupmu dikuasai pengharapan dan kehidupan, bukan kekalahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan setiap orang percaya, terlebih di hadapan hamba-Mu, para pemuda young generation dari berbagai universitas, sekolah tinggi, akademi yang terhimpun dalam JPMKI. Supaya mereka sadar, mereka tidak sekedar memperingati kebangkitan Yesus, tapi hidup mereka sudah dikuasai kebangkitan Kristus yang mengubah harapan hidup ini. Hidup tidak boleh merosot, hidup tidak boleh putus asa, hidup tidak boleh mencari kompensasi. Tetapi hidup terus berpangkal dan bertumpu pada kuasa kebangkitan. Terus menerus kami bersyukur bahwa Engkau mendampingi kuasa kebangkitan-Mu, Engkau tanamkan dalam hidup para pemuda JMPKI. Supaya mereka terus berjalan dalam kuasa Tuhan. Sehingga jaringan pemuda Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia JPMKI akan terus hidup, bersemangat mengubah dunia. Terpuji nama-Mu, dalam nama kuasa dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya Calvin Febrianto dari GIC, Jesus in My Campus, unit kegiatan rohani Kristen yang ada di Universitas Bunda Mulia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah kepada kita semua. Hari Paskah bukanlah suatu hari di mana Kristus bangkit. Namun hari Paskah ini merupakan satu kronologis dalam rencana Tuhan. Dimulai dari kelahiran Kristus, pelayanannya, hingga ia disesah, disalibkan, dan meninggal di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Untuk memberikan kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Segala jenis pelayanan, segenap pengorbanan yang telah kita lakukan dalam melayani Tuhan. Di segala bidang, di segala komunitas, baik gereja, lembaga, yayasan, kita semua telah melayani Tuhan. Namun apakah Paskah itu berarti tanpa pelayanan kita disuguhi dengan makna yang benar? Dengan keyakinan kepada Kristus, dengan pengertian yang sesungguhnya dari pelayanan itu sendiri. Paskah kali ini tidak akan bermakna apabila kita tidak memahami pesan yang Kristus ingin bawakan.
pesan yang Tuhan taruhkan ke dalam hati kita semua sebagai hamba-hambanya. Paskah kali ini yang kita laksanakan secara online di masa pandemi tidak menghilangkan sedikit pun dari makna tersebut. Kristus ingin pelayanan kita semakin maju, pelayanan kita semakin luas, dan pelayanan kita semakin dalam. Kepada mereka yang sudah percaya agar semakin dekat kepadanya, dan kepada mereka yang belum disentuh oleh kasih Kristus, supaya bisa kembali kepada pengertian yang benar kepada Sang Pencipta, supaya mereka beroleh pengertian, memahami kasih Kristus, dan menjadi percaya. Biarlah kiranya pelayanan kita untuk momen Paskah ini boleh menjadi lebih bermakna. Marilah kita semakin dekat kepada Kristus. Marilah pelayanan ini kita taruh dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang ikhlas melayani Tuhan. Dan maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya lebih dalam hidup kita. Biarlah kiranya terjadi pelayanan ini sesuai dengan rencana yang dikehendaki oleh Tuhan, dan pelayanan ini boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Damai sejahtera Kristus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom teman-teman. Perkenalkan, nama aku Citra. Aku perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa Kristen di Setia Malangkusa Suara Malang. Ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah tahun 2021. Semoga di perayaan kali ini dapat meneguhkan iman sukacita kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada kesempatan baik kali ini. Saya Kevin Soisa selaku Ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Buana Perjuangan Karawang mengucapkan selamat Hari Paskah bagi kita semua. Bukan seberapa kita mengikuti kebaktian menjelang Paskah, tetapi bagaimana kita dapat menghayati makna penderitaan, kematian, kebangkitan Yesus, dan bagaimana Paskah sanggup berdampak baik untuk Tuhan, sesama, dan diri kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Kiranya sukacita dan tenang sejahtera Paskah 2021 ada dalam kehidupan kita yang percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dari jeratan lumpur dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian kita, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan.
surgawi, kami bersyukur padamu. Engkau kiranya memberkati rekan-rekan sekerja, Young Generations yang ada di posisi universitas, sekolah tinggi, akademi dimanapun berada. Mereka sekarang tidak hanya berpikir dalam komunitas kecil, di kampus, di prodi, di fakultas, tapi mereka mulai punya komitmen untuk lebih besar. Karena memang kesatuan tubuh Kristus tidak hanya lokal, tetapi juga universal. Dan paling tidak teman-teman kami mengambil andil yang besar melalui komunitas jaringan nasional, yaitu Jaringan Persekutuan Kristen Indonesia. Tuhan, Engkau yang berperkara atas panggilan gereja, yaitu persekutuan, Engkau juga yang berperkara atas anak-anak muda pada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan melampaui segala akal akan memberkati memakai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Through you, I can do